Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM selaku dosen pengampuh mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurdwi dengan NIM 23030100028, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Sosok Ayah dalam film Panggil Aku Ayah, Analisis Wacana Kritis Model Ten of Van Dijk. Kemudian latar belakang masalah dalam penelitian saya, film sebagai representasi sosial. Film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga cermin realitas sosial dan nilai budaya dalam masyarakat. Kemudian peran ayah sekarang mengalami perubahan. Ayah tidak lagi diposisikan hanya sebagai otoritas, tetapi juga pengasuh, pendengar, dan pendukung emosional. Nah, ayah tidak hanya biologis, makna ayah itu meluas, tidak terbatas pada hubungan darah, tetapi juga kehadiran, kepedulian, dan tanggung jawab. Kemudian film Panggil Aku Ayah ini menampilkan figur ayah non biologis yang hadir dalam merawat, membantu ikatan emosional yang sangat kuat. Nah, analisis terhadap representasi ayah dalam film dengan pendekatan analisis wacana kritis model Van Dijk ini masih sangat jarang dilakukan dan terbatas penelitiannya. Maka dari itu peneliti ini melakukan penelitian untuk memahami bagaimana wacana dalam film membentuk, memproduksi, atau menantang makna ayah dalam keluarga modern. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan dalam representasi ayah dalam film Indonesia ini, film membentuk makna ayah. Film berperan penting dalam membentuk dan memengaruhi cara masyarakat memahami figur ayah. Kemudian terjadi perubahan peran ayah. Peran ayah dalam keluarga mengalami perubahan seiring dinamika sosial dan budaya modern. Nah, ayah non biologis itu sangat jarang diteliti. Representasi ayah non biologis dalam film Indonesia masih jarang dikaji secara mendalam. Kemudian, kajian Van Dijk ini masih sangat terbatas. Pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk dalam meneliti representasi ayah di film Indonesia ini masih minim digunakan. Kemudian di sini saya menggambarkan pohon masalahnya. Permasalahan representasi ayah dalam film Indonesia yaitu minimnya penelitian mendalam, keterbatasan pendekatan teoritis, kurangnya fokus pada ayah non biologis, kemudian terjadinya perubahan sosial dan budaya. Kemudian rumusan masalah penelitian. Di sini ada 5. Yang pertama, bagaimanakah struktur makro representasi sosok ayah dalam film? Yang kedua, bagaimanakah superstruktur representasi sosok ayah dalam film? Yang ketiga, bagaimanakah mikrostruktur representasi sosok ayah dalam film? Yang keempat, bagaimanakah kognisi sosial pembuat film terhadap sosok ayah? Yang kelima, bagaimanakah konteks sosial memengaruhi representasi sosok ayah? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan struktur makro. Yang kedua, untuk menganalisis superstruktur. Yang ketiga, mendeskripsikan mikrostruktur. Yang keempat, mengungkap kognisi sosial. Yang kelima, menjelaskan konteks sosial. Selanjutnya, manfaat penelitian saya. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian analisis wacana kritis Van Dijk, khususnya dalam memahami representasi sosok ayah dalam film. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran dan sumber pengetahuan dalam memahami metode analisis wacana kritis serta representasi sosial dalam media film. Yang ketiga, manfaat bagi akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah dan memperkaya literatur mengenai representasi kajian media serta studi tentang peran ayah dalam keluarga modern. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat. Nah, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai beragam representasi sosok ayah serta mendorong pemahaman yang lebih luas tentang peran ayah dalam kehidupan keluarga.
Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, di sini ada 5 definisi operasional dalam judul saya. Yang pertama itu representasi. Nah, representasi ini yaitu proses konstruksi makna melalui bahasa, gambar, suara, dan simbol dalam film yang membentuk pemahaman tertentu tentang realitas. Yang kedua yaitu sosok ayah. Sosok ayah adalah figur laki-laki yang menjalankan peran keayahan dalam keluarganya, baik secara biologis maupun non-biologis, yang berfungsi sebagai pelindung, pembimbing, dan penanggung jawab. Yang ketiga yaitu film. Film adalah karya audiovisual yang menggabungkan unsur cerita, visual, dan suara untuk menyampaikan pesan serta mempresentasikan realitas sosial. Yang kedua adalah analisis wacana kritis. Nah, analisis wacana kritis adalah pendekatan untuk mengkaji teks dan wacana secara kritis dengan melihat hubungan bahasa, kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial. Terakhir adalah Van Dijk. Teori analisis wacana kritis dari Theo van Dijk yang mencakup struktur teks makro, superstruktur, dan struktur mikro, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kemudian bab 2, yang pertama ada kajian teori. Yang pertama, teori representasi. Representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa, gambar, suara, dan simbol yang digunakan untuk menggambarkan realitas sosial tertentu. Yang kedua ada teori film. Film sebagai teks audiovisual yang memiliki unsur naratif, sinematik, dan ideologis yang membentuk makna serta memengaruhi cara pandang penonton. Yang ketiga ada fatherhood. Konsep tentang peran, identitas, dan praktik keayahan yang mencakup dimensi biologis, sosial, kultural, emosional, dan ideologis dalam keluarga maupun masyarakat. Yang keempat adalah analisis wacana kritis Van Dijk. Kerangka analisis wacana kritis Van Dijk ini mencakup struktur teks. Pertama, struktur makro, superstruktur, struktur mikro, kognisi sosial, dan konteks sosial untuk mengungkap ideologi dalam wacana. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman dan Wibowo tahun 2022. Peneliti representasi maskulinitas dalam film Indonesia kontemporer. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosok laki-laki dalam film kini lebih ekspresif dan terlibat dalam kehidupan keluarga. Persamaannya terletak pada kajian representasi laki-laki dalam film, sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada representasi sosok ayah melalui analisis wacana kritis Theo van Dijk. Yang kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho tahun 2022. Meneliti representasi keluarga dalam film Indonesia era digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan bentuk keluarga yang lebih beragam. Persamaannya sama-sama mengkaji film bertema keluarga, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini secara khusus mengkaji sosok ayah dalam film Panggil Aku Ayah. Yang ketiga, penelitian terdahulu oleh Prasetyo tahun 2023. Nah, penelitian ini meneliti stereotip sosial dalam film Tilik menggunakan analisis wacana kritis Theo van Dijk. Persamaannya terletak pada penggunaan teori yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Yang keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari dan Hidayat tahun 2023. Nah, meneliti nilai pendidikan karakter dalam film Keluarga Cemara 2. Hasil penelitian menunjukkan adanya nilai tanggung jawab, kepedulian, dan kejujuran. Persamaannya sama-sama mengkaji film keluarga, sedangkan perbedaannya itu peneliti ini berfokus pada representasi sosok ayah. Yang terakhir, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baroro DKK tahun 2025 meneliti film Budi Pekerti menggunakan analisis wacana kritis Theo van Dijk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur wacana membentuk kritik sosial di masyarakat digital. Persamaannya terletak pada penggunaan teori yang sama, yaitu analisis wacana kritis Theo van Dijk. Perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan dan mengkaji representasi ayah dan makna fatherhood dalam film Panggil Aku Ayah. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pertama, teori representasi, teori fatherhood, analisis wacana kritis Theo van Dijk. Kemudian film Panggil Aku Ayah, lalu struktur teks. Struktur teks ini terbagi menjadi 3, makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Kemudian kognisi sosial pembuat film, konteks sosial keluarga Indonesia, kemudian representasi sosok ayah, kemudian makna fatherhood dalam masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam representasi sosok ayah dalam film Panggil Aku Ayah. Kemudian jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan karena penelitian ini berupaya mendeskripsikan representasi sosok ayah berdasarkan model analisis wacana kritis dan Vanjik yang meliputi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kemudian, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di mana saja melalui studi dokumentasi terhadap film Panggil Aku Ayah karya Beni Setiawan yang dirilis pada tahun 2025. Lokasi penelitian tidak terikat pada tempat tertentu. Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan mulai dari Januari 2007 hingga Juni 2027. Yang dimana mulai Januari 2007 persiapan dan studi literatur, Februari pengumpulan data, Maret analisis data, April analisis data, Mei analisis data konteks sosial, Juni penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan. Kemudian data dan sumber data. Data penelitian itu berupa pertama dialog, percakapan antar tokoh yang mengandung makna tentang sosok ayah, kemudian narasi atau suara latar yang memberi informasi dan membentuk pemahaman tentang ayah, ketiga adegan rangkaian visual scan atau memperlihatkan tindakan, ekspresi, dan relasi tokoh ayah. Sumber data yang pertama sumber data primer, film Panggil Aku Ayah, naskah film, dialog dan narasi, dan adegan. Kemudian kedua sumber data sekunder, dokumen, buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan teknik simak, peneliti menyimak secara cermat dialog, narasi, dan percakapan antar tokoh dalam film Panggil Aku Ayah. Kemudian mencatat. Peneliti mencatat data penting relevan seperti kutipan dialog, narasi, adegan, dan makna yang berkaitan dengan representasi sosok sosial. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan data dalam bentuk tangkapan layar, adegan transkrip dialog, dan catatan penelitian sebagai bukti pendukung analisis. Kemudian instrumen penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, kemudian peneliti menggunakan lembar analisis, struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kemudian teknik analisis data. Analisis data menggunakan model analisis wacana kritis Theon Vanjik yang terdiri dari 3 dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu struktur teks. Menganalisis struktur teks dalam wacana meliputi tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris dalam dialog, narasi, dan adegan film. Yang kedua, menganalisis teknik analisis data kognisi sosial, menganalisis proses kognitif pembuat teks, yaitu sutradara, penulis naskah, dan lain-lain, yang memengaruhi terbentuknya representasi sosok ayah dalam film. Ketiga, konteks sosial, menganalisis kondisi sosial, budaya, nilai, dan ideologi masyarakat yang melatar belakangi produksi serta penerimaan wacana dalam film. Kemudian uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh itu valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, uji keabsahan data ini yang pertama triangulasi teori, menguji hasil analisis dengan membandingkan berbagai teori relevan untuk memperoleh interpretasi yang lebih kuat. Kedua, ketekunan pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam dan berulang untuk memahami data secara menyeluruh dan konsisten. Yang ketiga, diskusi sejawat. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk memperoleh masukan, kritik, dan perspektif yang memperkaya analisis. Terakhir, audit trial. Mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dan diaudit oleh pihak lain. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian bahasa, sastra, dan analisis wacana, khususnya mengenai representasi sosok ayah dalam film Indonesia. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan sehingga saya sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen dalam perbaikan penelitian saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.